Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman ya? Gue pagi siang ini mau ngasih tahu sebuah data yang menurut gue bisa mengembirakan, bisa juga merugikan ya, tergantung dari sisi mana teman-teman menganggap itu suatu kegembiraan atau suatu kerugian ya. Jadi apa yang gue mau tampilin hari ini adalah mengenai data realisasi penyaluran kur. Ya elah, Om gitu mau udah bahas enggak ya teman-teman. Ini terupdate ya, gue ambil dari bisnis.com teman-teman ya. Jadi berita intinya gini, ternyata penyaluran kredit ya secara umum ya, Indonesia itu bulan Januari, Februari, Maret itu tumbuh gede teman-teman ya. Januari, Februari itu bahkan 10%-an ya kan. Nah Maret ini turun sedikit 9,9% ya, turun dikit ya. Artinya apa? Ya ekonomi makin berkembang sih sebenarnya satu sisi. Nah ternyata UMKM itu kalau nggak salah 8%-an ya, 8,9% kalau salah ya. Kalau salah sorry ya, dikit. Nah itu ditopang oleh realisasi penyaluran kur teman-teman. Berapa nggak teman-teman baru tahu ya? Penyaluran kur sampai Maret 2023 adalah sebesar udah tertulis di situ ya 6,7% ya, 6,73% pastinya ya. Diambil dari mana? Kur tahun ini tahun ini targetnya kan 450 triliun enggak. Maret tadi ya, kemarin sih beritanya. Per Maret itu sudah tercapai 30,31 triliun. Artinya 6,73% ya enggak. Nah, kalau dibandingin dari target pemerintah jauh atau dekat? Ya, ternyata masih jauh teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita ukur kur dibuka itu adalah bulan Maret 2023, berarti sampai Desember kurang lebih 10 bulan. Harusnya per Maret itu pencapaian kur itu 10% loh teman-teman, kisaran 10% lah kurang lebih lah ya. Kalau sekarang Maret aja hanya 6,73%, kalau rata-rata seperti itu terus 6,73%, gua simulasiin kalikan sampai akhir tahun kur itu hanya paling kisarannya 70%, 67% sampai 70%. Kalau seperti ini terus keadaannya. Ya. Sedangkan targetnya kan harusnya kan 100%. Tahun lalu aja pencapaian kur emang nggak nyampe sih, tapi rata-rata kalau nggak salah bank itu 90-an% ya. Jadi artinya bank masih kuat untuk nyalurin kur ya. Pegawai-pegawainya masih oke, masih semangat ya nggak? Nah, khusus tahun 2023 nih, kalau hanya 67% ya nggak, atau 70% akhir tahun, menurut gue masih sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Nah, harusnya nih, menurut gue nih, pemerintah harusnya lebih care mengenai data ini. Masa sampai Maret cuma 6,7%, masih jauh banget ya nggak? Sampai Maret doang, kecuali ada perubahan target ya. Kalau perubahan target ya beda lagi cerita ya. Tapi menurut gue sih, kalau targetnya masih 450 triliun, pencapaian baru 6,7%, harusnya sih pemerintah mulai apa ya, mulai cari tahu lah kenapa sih kur ini kok tahun 2003 nih melambat ya enggak. Dan harusnya kalau gue ya sebagai kacung kampret yang ngasih kur ya dulunya ya kelihatan lah kenapa melambat tahun ini. Ya jelas ya, peraturannya sangat ribet ya enggak. Berdasarkan survei yang gue tanya nih, gue tanya ke bank ini, menterinya bank ini, gue nggak nyebut-nyebut, ntar dicariin lagi menterinya kan. Semuanya pada protes mengenai aturan yang kur yang 2023 yang ribet banget. Target yang gunung om, bos. Nah, tapi peraturannya ngejelimet, ngikat. Nah itu ya. Menurut gue pemerintah harusnya merevisi lah. Kalau menurut gue harusnya merevisi. Makanya gue ngasih kabar gembira ini, ya mungkin ya nggak tahu ini kabar gembira atau apa. Mudah-mudahan nih pemerintah bisa melakukan ya perbaikan peraturan lah ya. Itu menterinya aja malas, enggak juga ya. Kalau peraturannya menteri itu sebenarnya semangat, analis kerja semangat kok. Teman-teman gue tuh semangat semua ya. Cuma kalau peraturan seperti ini, seperti gue bilang di video sebelumnya, 30% data yang masuk itu ketolak gara-gara contohnya paling gampang pinjaman komersil. Udah itu aja. Itu cara paling gampang untuk nolak nasabah. Walaupun lancar, walaupun bagus, walaupun ini, walaupun itu, pinjaman komersil ketolak, nggak bisa pak, ketolak. Sayang banget nggak seperti itu ya. Makanya gue bilang mudah-mudahan nih ada perubahan nih nggak. Pemerintah harusnya yang gini-gini care lah ya nggak. Jangan udah terlambat baru ini kan ya. Udah contohnya nih udah 4 orang anggota TNI kita meninggal baru jadi berubah status jadi separatis. Tadinya KKB itu kan ya yang di Papua ini contohnya ya. Maksudnya harus ada masalah itu dulu kah? Harus ada masalah yang itu kah gitu yang merugikan kah baru perubahan. Maksudnya awal-awal nih kayak contohnya kur lah ya. Karena kan UMKM ini sangat menunjang perekonomian negara Indonesia ya nggak. 2 juta loh UMKM ya nggak. Hampir 1% masyarakat Indonesia adalah pengusaha UMKM, bayangin ya. Yang memutar perekonomian ya UMKM ya nggak. Mau ngadepin korporasi, korporasi juga kalau UMKM nggak jalan siapa yang mau memutarkan ya nggak. Fungsinya kur ini kan salah satunya memutarkan UMKM biar muter ekonominya, sehingga UMKM muter perekonomian menengah, sehingga memutarkan perekonomian korporasi kan gitu ya nggak. Di mana-mana seperti itu ya nggak.
Nah, makanya ya gue bilang mudah-mudahan kalau yang ketolak karena kemarin karena komersil, ya sekarang punya komersil, ya mudah-mudahan nih pertengahan tahun siapa tahu ada perubahan peraturan ya enggak, yang apa, yang bisa ngerubah peraturan jadi agak lebih mudah ya enggak, tapi nggak ngerugiin bank. Dan ini loh, peraturannya dipermudah, bank juga nggak ngerasa dipaksa untuk nyalurin kredit, tapi nasabah juga nggak dipaksa nggak dicengkram dengan peraturan yang terlalu ketat gitu loh, ya enggak. Jadi sama-sama enak ya enggak, khususnya yang kredit komersil terus peraturannya tolong dihilangin lah ya, itu yang paling mempersulit penyaluran kurs sebenarnya. Mudah-mudahan ini denger ya omongan gue ya sama pemerintah ya. Oke, terima kasih sampaikan ya, panas ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, thank you.